Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, mari kita perhatikan contoh surat berikut ini. Ada surat pertama dan surat kedua. Apakah kalian pernah menerima atau menulis kedua surat ini? Kira-kira dari surat pertama dan surat kedua ada persamaan atau perbedaan ya? Di bab ini kita akan mempelajari kedua jenis surat ini. Surat pertama disebut dengan surat pribadi, dan surat kedua disebut dengan surat dinas. Mari kita pelajari satu persatu. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari si pengirim. Jadi, surat ini bersifat tertulis. Nah, surat dibedakan menjadi dua, surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi, surat pribadi itu berisi tentang keperluan pribadi, hal-hal yang bersifat pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah lembaga atau instansi dengan tujuan untuk keperluan kedinasan ditujukan kepada pemerintah ataupun swasta. Jadi surat dinas itu berisi tentang keperluan kedinasan. Di sini sudah mengerti ya perbedaannya? Kalau surat pribadi itu isinya keperluan atau persoalan-persoalan pribadi, kalau surat dinas berhubungan dengan keperluan kedinasan. Nah, surat pribadi memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri surat pribadi antara lain tidak memiliki kop surat atau kepala surat, tidak memiliki nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai atau non-formal. Bahasanya bebas atau tidak baku sesuai keinginan penulis. Format suratnya juga bebas. Jadi tidak ada aturan atau format tertentu dalam menulis surat pribadi. Kita tidak perlu mencantumkan kop surat, nomor surat. Salam pembukanya juga bebas, bisa hai, halo, assalamualaikum, dan sebagainya. Bahasanya juga bebas, boleh aku, saya, enggak, biasalah. Nah, itu adalah ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, surat keluarga. Adalah surat yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain yang isinya menyangkut persoalan pribadi. Bisa dikirimkan kepada orang tua, saudara, keluarga, sahabat, teman, dan lain-lain. Intinya, ditulis oleh satu orang dan ditujukan kepada orang-orang terdekatnya. Jenis surat pribadi yang kedua adalah surat setengah resmi. Adalah surat yang ditulis oleh seseorang secara pribadi, tapi ditujukan kepada suatu organisasi atau instansi. Contohnya seperti surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ditulis oleh satu orang secara pribadi, tapi ditujukan kepada instansi atau lembaga yang dituju. Begitu juga dengan surat izin tidak masuk sekolah atau surat izin tidak masuk kerja. Ini adalah jenis surat pribadi. Paham ya?
Ada surat keluarga yang ditujukan kepada keluarga dan surat setengah resmi yang ditujukan kepada instansi atau lembaga. Oke, selanjutnya surat dinas. Surat dinas juga memiliki ciri-ciri yang bersifat khusus yang membedakan surat dinas dengan surat pribadi. Ciri-ciri surat dinas antara lain memiliki kop surat atau kepala surat dengan mencantumkan nama instansi atau lembaga. Memiliki nomor surat dan lampiran. Bahasa yang digunakan resmi, baku, atau formal. Ada stempel instansinya. Ada NIP atau nomor induk pegawai biasanya di bawah nama. Dan ada tembusan, biasanya terletak di akhir. Dan format suratnya juga sudah ditentukan. Nah, ini adalah ciri-ciri surat dinas. Berbeda ya dengan surat pribadi. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih bisa membedakan. Nah, surat dinas juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada surat pemberitahuan, surat kuasa, surat undangan, surat memo atau nota dinas, surat keterangan, surat pengantar, surat edaran, surat instruksi, surat tugas, dan surat perintah. Ini adalah jenis-jenis surat dinas. Masing-masing punya kesamaan. Apa itu kesamaan antara surat-surat ini? Di antaranya memiliki kop surat atau kepala surat yang terletak di bagian paling atas, ada nama instansi atau nama lembaganya, kemudian ada nomor suratnya, ada lampirannya, kemudian bahasanya bersifat formal atau resmi, bahasanya baku. Kemudian ada tembusan, ada tanda tangan dan stempel, dan ciri-ciri surat dinas lainnya. Jadi meskipun namanya berbeda-beda, tetapi ada ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa surat-surat ini adalah surat dinas. Mari kita lihat contohnya. Contoh surat dinas. Ini adalah contoh surat tugas. Bisa dilihat ada kop surat yang berisi logo dan nama instansinya. Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, UPT Dikbudpora Kecamatan Butuh, Taman Kanak-Kanak Mekar, dan alamatnya. Ada surat tugas, ada nomornya, ada NIP-nya, dan bahasanya baku. Ini adalah contoh surat tugas. Kemudian, ini adalah contoh surat edaran. Ada kop surat, ada stempel, ada NIP, ada nomor, ada lampiran, dan bahasanya baku. Selanjutnya, ini adalah contoh surat kuasa. Sekali lagi, ada kop suratnya, ada nama instansinya, ada nomornya, ada stempelnya, ada tanda tangannya, NIP-nya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh nota dinas atau surat memo. Ada kop suratnya, ada tanda tangan, NIP, bahasanya baku, nama instansinya juga ada. Nah, ini adalah contoh surat dinas. Meskipun namanya berbeda-beda, tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama. Ada kop surat, bahasanya baku, ada nama instansi atau lembaganya, dan lain sebagainya. Sampai di sini, paham ya perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi? Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita pada kali ini. Di materi selanjutnya, nanti kita masih akan membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Nanti kita masuk ke struktur dan unsur kebahasaannya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.